Saya Mauluddin Akhyar bin Abdul Fattah. Saya menjadi anggota Islam Jamaah tahun 79. Waktu itu masih bernama Lemkari. Saya bertemu langsung dengan Bapak Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah, pendiri Islam Jamaah. Kemudian tahun 80 saya sudah tugas menjadi da'i sebagai mubalik, walaupun umur saya baru 13 tahun. Tahun 82 September saya ditarik kembali ke pusat Islam Jamaah Kediri untuk dijadikan paku bumi mubalik yang tertinggi ilmunya di Islam Jamaah, namanya mubalik paku bumi, yang waktu itu umurnya dibatasi 14 tahun, paling tinggi 16 tahun. Saya waktu itu 15 tahun. Di dalam Islam Jamaah, ini akidah yang sangat mendasar. Islam Jamaah yang sekarang berbaju LDII itu membatalkan 5 rukun Islam kalau belum baiat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, 5 rukun Islam ini batal, tidak ada gunanya, tidak ada pahalanya di sisi Allah kalau belum baiat kepada Amir Islam Jamaah. Maka perinciannya ke bawah ya lebih tajam lagi. Apabila ada yang meninggal, tidak boleh kita menyolati, tidak boleh mendoakan rahmat, tidak boleh mendoakan ampunan, walaupun orang tua kandung. Yang ketiga, yang bukan anggota Islam Jamaah, maka tidak dianggap ahli waris. Misalnya 5 anak, yang 2 Islam Jamaah, yang 3 belum, maka yang dianggap ahli waris hanya yang 2 saja. Yang 3 bukan ahli waris. Dan selanjutnya, harta orang di luar Islam Jamaah itu halal. Halal diambil, yang penting tidak ketahuan. Ya itu, darmaji. Daharnya 5, akunya siji. Tuh. Maka hal-hal yang lain yang berlaku untuk orang kafir berlaku kepada semua golongan yang bukan Islam Jamaah. Di kampung saya, di Sungai Jambat, itu di dalam kampung itu, dalam desa itu hanya 1 masjid raya. Karena sudah ketahuan bahwa Islam Jamaah itu tidak mau makmum dengan selain golongannya, bukan cerita orang kepada saya ngalami sendiri. Pelaku. Sampai seperti itulah kencengnya itu, kerasnya doktrin bahwa kalau tidak baiat itu tidak Islam. Dan orang kafir itu halal, hartanya, darahnya. Makanya suami kalau sudah paham dengan Islam Jamaah, ternyata istrinya tidak mau ikut, harus pisah. Karena kalau ngumpuli istrinya itu berarti ngumpuli hewan. Tidak mungkin wanita Islam Jamaah boleh dilamar oleh lelaki di luar Islam Jamaah. Tidak mungkin. Haram. Bahkan yang sudah jadi pun, sudah nikah, yang satu kenal Islam Jamaah, ngaji di Islam Jamaah, harus dipisahkan. Kemudian tahun 2004, saya diangkat langsung oleh sang imam, Amir kedua dari Islam Jamaah, Bapak Haji Abdul Zahir bin Nur Hasan. Langsung saya diangkat menjadi wakilnya. Setelah saya menjadi wakil 4, karena berpuluhan tahun sudah melihat keadaan seperti ini, saya sedikit-sedikit ingin merubah dari bawah kepahaman yang sesat ini. Kalau ada santri pondok yang bertanya kepada saya tentang orang-orang di luar jamaah, bagaimana hukumnya? Saya bilang mereka orang Islam. Mereka orang Islam. Selama mereka punya syahadat, itu orang Islam.
Tidak boleh kita kafirkan mereka. Kita boleh makmum di belakang mereka. Dan kita berhak memintakan ampun bagi mereka yang meninggal. Saya waktu itu berpesan, tolong kepahaman ini untuk pribadi dulu. Jangan disampaikan kepada jamaah yang lain. Rupanya, dan di daerah bocor. Di Garut bocor, di Cirebon bocor, di Makassar bocor, di kampung saya bocor. Sehingga masuk laporan ke pusat bahwa Mauluddin telah membuat keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan mangkul. Ngentai mangkul dari Abah Nur Hasan Ubaidah. Mauluddin berpendapat bahwa orang Islam di luar jamaah bisa masuk surga. Mauluddin berpendapat bahwa orang jamaah boleh makmum dengan orang luar. Maka saya disidang. Semua yang saya jalankan selama ini sebagai wakil 4, Paku Bumi, Imam Rawatib, dan tim bacaan, kemudian tim penyeleksi imam di masjid-masjid, semua jabatan itu cabut, diistirahatkan. Sampai Mauluddin taubat, mencabut pernyataannya. Panggil lagi yang kedua kalinya. Mas Mauluddin, Anda sudah diberi waktu yang cukup panjang untuk berpikir, untuk tadabbur, supaya bisa taubat nasuha. Kenapa sampai saat ini tidak ada itikat baik untuk taubat? Maka saya bilang di depannya para tim ini, kalau bapak-bapak bisa memberikan saya dalil yang sahih, apa yang saya katakan itu salah, maka saya siap taubat. Dan saya siap menjalankan kafarahnya walaupun jadi tukang sapu. Bapak ini semua tidak bisa menunjukkan dalil. Hanya pokoknya taubat. Taubat itu amal soleh. Taubat itu ibadah. Saya bilang saya sudah paham Pak. Taubat itu ibadah. Tapi harus ada dalil dulu. Kalau saya itu salah baru saya taubati. Karena saya tidak mau taubat, maka diulang kembali pertanyaannya. Bagaimana mungkin Mas Mauluddin mengatakan bahwa orang luar itu bisa masuk surga? Padahal dalilnya begini. Saya bilang, bapak-bapak sekalian, di himpunan kita, di sifat jannah wan nar itu sudah ada dalilnya jelas. Siapa yang punya keimanan seberat dzarrah, seberat biji sawi, itu bisa masuk surga. Kenapa kita hilangkan orang-orang luar itu? Itu hanya berlaku bagi orang jamaah katanya. Kalau tidak jamaah itu enggak ada apa-apanya. Tidak bisa masuk surga sampai onta bisa masuk di lubang jarum. Subhanallah. Al-Quran dipakai untuk mendalil orang-orang di luar kelompoknya. Maka waktu itu sudah jam 1 malam Pak. Di sidang itu saya keluarkan dalil yang saya baca di dalam Bukhari juz 8 yang juga ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selama ini orang Islam jamaah LDII berdalil la islama illa bi jamaah dalam himpunan Imarah yang diambil dari hadis Ad-Darimi juz 1 halaman 79. Menurut mereka itu adalah ucapannya Umar bin Khattab. Padahal hadis ini adalah dhaif dan mursal, putus. Sekarang saya kasih dalil yang kuat, yaitu dalam Bukhari juz 8 halaman 28 baris kelima dari atas. Umar bin Khattab berkata, "Faman baya'a rajulan min ghairi masyuratin minal muslimin fala yutaba." Barang siapa baiat kepada seseorang dengan rahasia, tidak mengajak musyawarah dengan kaum muslimin, ulama, tokoh-tokoh, maka tidak boleh diikuti. Saya bilang Abah Nur Hasan itu dibaiat dengan rahasia. Berarti keamirannya Abah Nur Hasan itu tidak sah. Saya bilang begitu. Maka suasana pada saat itu langsung panas. Langsung sudah tidak tenang lagi. Sudah serba ya alhamdulillah saya selamat tidak sampai dihukumi, sampai dihakimi, alhamdulillah selamat.
Setelah keluar dari ruangan, baru saya berpikir, subhanallah, kenapa saya berani sekali? Kalau saya dikeroyok di situ bagaimana itu? Tapi itulah, dengan izin Allah, saya diselamatkan oleh Allah. Jadi langsung diumumkan para jamaah, karena saya sudah mengingkari bahwa keamirannya Pak Nur Hasan batal, berarti amir kedua juga batal, amir sekarang juga batal. Maka sudah langsung disiarkan seluruh dunia jamaah bahwa Mauludin sudah murtad. Sudah murtad. Jamaah tidak boleh ketemu dengan Mauludin. Tidak boleh berhubungan. Yang punya nomor HP-nya supaya dihapus. Kalau Mauludin datang ke rumah jamaah, jangan diterima supaya ditolak. Karena Mauludin itu ngajak murtad. Itu para jamaah ya yang saya alami. Jadi para kiai, para ulama dan tokoh masyarakat, bapak-bapak kalau berkunjung ke Islam Jamaah LDII, pasti bapak itu disambut dengan senyuman manis dan penghormatan yang luar biasa. Itu memang tugasnya LDII, karena LDII itu hanya baju. Panjenengan semua kan pakai baju, pasti pakai baju yang bagus supaya ganteng. Lah LDII itu hanya bajunya saja. Coba bapak datang ke sana, minta ketemu sama amirnya, wakil 4, Paku Bumi. Tidak mungkin. Kalau panjenengan datang ke rumah mereka, ke tempat mereka, pasti selalu dikawal dengan pengurus organisasinya LDI. Karena memang mereka lah yang selalu berbohong. 30 tahun saya Pak di Islam Jamaah. Dari 79 sampai saya diusir 2008, tidak pernah bohong. Tidak pernah tidak bohong, pasti bohong. Setiap ada tamu pasti bohong, pasti over action. Dibuat-buat penampilannya itu. Bapak Kiai Ma'ruf Amin, beliau berkunjung ke Kediri tahun 2007. Beliau langsung memberikan ceramah tausiah kepada para pengurus dan termasuk wakil 4, termasuk saya di situ. Bapak-bapak supaya tahu bahwa sebelum Pak Kiai Ma'ruf Amin datang ke Kediri, itu kita sudah rapat, sudah musyawarah. Jangan sampai Pak Kiai Ma'ruf Amin itu jadi imam di sini. Takut sekali Pak kalau sampai diimami sama orang luar. Padahal Pak Kiai Ma'ruf itu sudah bapak angkatnya bagi mereka. Itu betul-betul beliau itu sudah betul-betul samina wa ta'na lah kalau sama Pak Kiai Ma'ruf. Tapi begitu mau datang ke Kediri itu kita musyawarah bagaimana beliau jangan sampai jadi imam. Jadi makanya itu Mauludin sebelum qomat sudah siap di pengimaman. Ya, berdiri dulu di pengimaman baru qomat. Tapi qadarullah waktu itu beliau Pak Ma'ruf, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan pada beliau, itu terus melanjutkan tausiahnya sampai maghrib. Karena memang beliau musafir. Beliau terus nasihat, memberikan tausiah di Wali Barokah, di gedungnya itu. Jadi kami sholat maghrib tenang-tenang saja karena tidak ada yang ganggu. Tidak khawatir dimasukin orang luar. Nah, jadi beliau sudah husnudzon, Pak Kiai Ma'ruf sudah husnudzon bahwa LDI itu sudah bagus, sudah paradigma baru, ternyata terus paradigma dusta. Para dusta terus menerus. Itu. Jadi saya informasikan kepada para tokoh masyarakat, ulama, siapa saja yang mengatakan bahwa LDI itu sudah baik, sudah baru, itu berarti bapak-bapak itu masih di depan pintu gerbangnya, belum masuk. Bapak hanya terus dibuat kucing-kucingan saja. Ini Pak buktinya. Makalah cai, kalau cai ini gambar halamannya untuk umum, untuk luar, untuk pejabat, ini ada gambarnya. Ada gambarnya. Cinta Alam Indonesia Permata 36 tahun
2015. Ini untuk keluar. Pak Kiai akan dibagi ini. Tapi kalau untuk dalamnya, ini dia. Nah, ini gambarnya. Pohon korma. Nah, jadi Bapak sampai kiamat pun gak akan ketemu karena memang beda. Ini untuk Bapak, ini untuk kami. Gitu. Nah, di sini Pak ditulis jelas. Pengertian paham jamaah. Paham jika menetapi jamaah dijamin masuk surga, selamat dari neraka. Apabila tidak menetapi jamaah, tidak bisa masuk surga dan wajib masuk neraka. Inilah aslinya LDII, Pak. Ini aslinya LDII. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.